Kalian tahu siapa pendiri dan pemilik BCA? Jawabannya bukan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, sang pemilik produsen rokok Jarum. Tapi bank ini didirikan oleh Sudono Salim atau pendiri Salim Group pada 1997 silam. Berikut perjalanan BCA sejak awal berdiri. NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory yang merupakan cikal bakal BCA berdiri. Beroperasi dengan kantor pusat di Jakarta, efektif pada 2 September 1975, berkembang menjadi bank devisa. Indonesia mengalami krisis moneter dan berdampak ke bank run di BCA. Pada 2007, Jarum membeli 92,18% saham Farallon di Varindo Investment dan membuatnya menguasai BCA sepenuhnya. BCA berkembang dan menjadi salah satu bank dengan market cap terbesar di Indonesia. Penerapan nilai berorientasi pelayanan di Bank Sentral Asia. Banyak yang mungkin berpikir tugas Satpam hanya sebatas menjaga pintu dan mengatur antrian agar tetap rapi. Namun, di BCA, Satpam kini memiliki peran lebih dari sekedar penjaga keamanan. Satpam menjadi garda terdepan pelayanan BCA dan membantu customer service dalam hal pelayanan transaksi seperti penggantian kartu ATM yang diarahkan ke mesin CS digital BCA. Customer service BCA memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, dan profesional kepada setiap nasabah. Dengan konsep pelayanan dan inovasi digital dari BCA yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi nasabah. Smart di sini menggambarkan upaya BCA untuk menjadi bank yang service-oriented, modern, accessible, reliable, dan trusted. Presiden Direktur BCA, Yahya Setia Atmaja mengatakan, setiap pemimpin harus siap mengambil tanggung jawab apabila anggota tim mengalami kegagalan. Hal ini penting agar setiap anggota tim tetap berani melakukan inovasi di masa mendatang. Semua transaksi di Bank Sentral Asia tercatat dengan jelas di sistem dan aplikasi BCA, seperti Mobile BCA, Klik BCA, dan My BCA. BCA juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya untuk menjamin keamanan dana nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BCA sebagai bank yang kredibel dan akuntabel. Yang kedua, penerapan nilai akuntabel sebagai seorang pegawai yang berintegritas, tidak mencari alasan atau menyalahkan orang lain, fokus untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat, mudah, dan tepat waktu. Selain itu, setiap perangkat daerah wajib melaksanakan dan benar-benar melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan tugas bawahan, laporan kegiatan, serta evaluasi hasil kerja. Dengan pengawasan yang baik, instansi dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dari studi banding yang kami lakukan di Bank Sentral Asia, nilai berakhlak yang bisa saya ambil dari Bank BCA untuk saya terapkan di instansi saya, yang pertama, semua pihak harus bekerja sama dan solutif untuk mengoptimalkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap unsur, mulai dari pimpinan, pegawai, hingga staf pendukung, memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai berakhlak yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten di BCA mengacu pada komitmen setiap karyawan untuk terus mengembangkan diri, keterampilan, dan pengetahuan mereka demi memberikan solusi terbaik dan beradaptasi dengan perubahan. Adapun penerapan nilai kompeten sendiri, yang pertama, pengembangan kapabilitas diri. Di BCA berkomitmen untuk mengadakan pelatihan intensif dan pengembangan profesional yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis karyawan. Yang kedua, pelayanan cepat tanggap. Pegawai BCA dididik dengan baik agar selalu cepat tanggap dalam melayani nasabah, yang menjadi salah satu kunci untuk melahirkan inovasi yang memajukan perusahaan.
Nilai berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Nilai harmonis di BCA berarti menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, inklusif dan nyaman, serta membangun hubungan baik dengan konsumen. Adapun penerapan harmonis itu di BCA yang pertama, lingkungan kerja inklusif. BCA berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif, di mana keberagaman dihargai dan karyawan didorong untuk saling mendukung, sehingga membangun sinergi yang menguntungkan. Yang kedua, kolaborasi dan sinergi. Mendorong kolaborasi antar tim dan penghargaan terhadap keberagaman untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang ketiga, hubungan baik dengan konsumen. Hal ini terlihat dari staf BCA yang ramah dan profesional, memastikan nasabah merasa nyaman. Layanan yang diberikan tidak hanya cepat dan tepat, tapi juga profesional dan ramah. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Bank BCA adalah nilai-nilai dasar yang sama untuk seluruh ASN. Adapun contoh yang bisa saya terapkan di instansi tempat saya bekerja, yang pertama, meningkatkan kapabilitas diri melalui pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis agar dapat memberikan layanan terbaik sesuai dengan perkembangan ilmu. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, saling peduli, dan menghargai perbedaan antar staf puskesmas. Empati kepada pasien dengan tidak memandang apapun latar belakang pasien, menghargai setiap perbedaan tanpa memandang status sosial ataupun penyakit. Dan yang kelima, loyal. Loyal di BCA, komitmen karyawan terhadap perusahaan dan nasabah. Karyawan dikenal memiliki tingkat loyalitas yang tinggi, terbukti dari banyaknya pegawai yang bekerja selama puluhan tahun. BCA juga menanamkan nilai loyalitas melalui pelatihan dan pembinaan budaya kerja yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan, loyalitas BCA juga terlihat dari komitmennya untuk menjaga reputasi perusahaan melalui pelayanan yang transparan, aman, dan beretika. Hal ini membuat BCA berhasil mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjadi salah satu bank paling stabil di Indonesia selama lebih dari 60 tahun. Loyal di instansi, setia terhadap tugas dan amanah jabatan. Pegawai Sekretariat DPRD menunjukkan loyalitas dengan melaksanakan tugas administrasi, keuangan, dan kesekretariatan secara tepat waktu, sesuai aturan dan tanpa penyimpangan. Contoh, staf administrasi tetap menyelesaikan penyusunan dokumen, risalah rapat, dan laporan kegiatan meskipun ada tekanan waktu, demi mendukung kinerja anggota DPRD. Menjaga kerahasiaan informasi lembaga, loyalitas juga ditunjukkan dengan sikap hati-hati dalam menyimpan dan mengelola dokumen penting DPRD. Contoh, pegawai sekretariat tidak membocorkan hasil pembahasan internal atau dokumen keuangan yang bersifat rahasia kepada pihak luar. BCA terus menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan yang adaptif, tercermin dalam inovasi digitalnya seperti pengembangan digital workspace My Partner BCA dan DIVA yang merupakan teknologi kecerdasan buatan yang bisa belajar dari data untuk menafsir atau memperkirakan nilai pasar terbaru dari tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank. Kedua inovasi ini berhasil membawa BCA meraih penghargaan internasional, Gold dan Silver, dalam kategori Technology Excellence Award. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa BCA mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi sambil tetap menjaga keharmonisan dan kolaborasi antar karyawan serta mitra kerja dalam menciptakan solusi inovatif bagi kemajuan perusahaan dan masyarakat. Selain itu, BCA juga menunjukkan nilai kolaboratif melalui program BCA Future Talent dan program Magang Bakti BCA. Dalam program ini, BCA bekerja sama dengan berbagai universitas di seluruh Indonesia untuk memberikan kesempatan belajar, berlatih, dan berkembang bagi para mahasiswa. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia industri dan dunia pendidikan, di mana BCA tidak hanya membuka ruang untuk transfer pengetahuan,
tapi juga membangun hubungan yang saling menguntungkan. Melalui kerjasama yang erat ini, BCA membantu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus memperkuat budaya kolaboratif di lingkungan perusahaan. BCA dan Puskesmas sama-sama bergerak di bidang pelayanan, yang artinya kita bisa saling menginspirasi dan mengadopsi nilai-nilai baik satu sama lain. Salah satu contohnya, nilai adaptasi terhadap teknologi yang sangat menonjol dari BCA dapat diadopsi oleh Puskesmas. Puskesmas dapat memulai dari antrian digital, pelayanan kesehatan online, atau digitalisasi data-data pasien. Kolaborasi juga merupakan nilai baik yang dapat Puskesmas lakukan dengan pemerintah, contohnya melalui program vaksinasi massal, pencegahan stunting, dan penanganan gizi buruk. Puskesmas juga dapat melakukan kolaborasi bersama komunitas lokal, kader posyandu, untuk memperluas layanan kesehatan hingga ke pelosok desa.